Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan, SE, guru SMP Negeri 4 Penanggalan, Kota Sebul Salam, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan video uji kinerja Angkatan keempat dengan materi redistribusi pendapatan nasional di kelas 8. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada siang hari ini di jam kelima ini, Bapak harapkan kita masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Sekarang ya, masih semangat kan? Masih. Oke, mantap. Baik, supaya kita mendapatkan berkah pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Pada kesempatan ini doa dipimpin oleh ketua. Pada ketua, silakan. Bersiap. Berdoa. Nasionalisme kita menyanyikan sebuah lagu dulu yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Silakan berdiri anak-anak. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mengabsen dulu. Jeki dulu ada? Adil. Sampai lewat? Izin ya? Izin. Anissa? Oke, baik. Berarti satu orang yang tidak hadir ya, izin ya. Sampai riwannya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Bapak akan mengupas kembali pembelajaran minggu lalu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyampaikan materi apa kita minggu lalu? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Saya Pak, Silakan Jeki. kegiatan minggu yang lalu penguatan ekonomi maritim. Iya, silakan dulu. Bagus. Kegiatan minggu lalu masalah penguatan maritim ya? Betul ya?
Betul. Siapa yang bisa bantu Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penguatan ekonomi maritim ini? Sama. Ya, silakan aja. Ekonomi maritim atau ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bagus, terima kasih. Silakan duduk. Ya, apa yang disampaikan kawan kalian itu pembelajaran kita lalu masalah tentang ekonomi maritim, yaitu ekonomi yang dilakukan atau dilaksanakan di posisi pantai. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengembangkan alternatif pendistribusian pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu temanya. Coba kita perhatikan dulu, ada gambar di layout ini. Ada dua hal. Menurut pendapat kalian, ini gambarnya ini menunjukkan apa? Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Buat aja ngomong. Menurut saya, pada gambar itu ada orang kaya dan ada orang miskin. Iya, betul. Gambar ini menunjukkan adanya orang kaya dan orang miskin. Dalam tanda artinya adalah kedua gambar ini menunjukkan adanya perbedaan status sosial atau kesenjangan sosial. Baik anak-anak, ada yang mau mengajukan pertanyaan terkait gambar ini? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimanakah cara menaikkan taraf pendapatan orang miskin? Ya, pertanyaan yang bagus sesuai dengan tema gambar ini. Bagaimana menaikkan taraf pendapatan orang miskin? Ada yang coba bantu apa? Jawab ini. Saya Pak, Ya, silakan. Terima kasih. cara menaikkan taraf orang miskin adalah membuka lowongan kerja, memberi kesehatan, memberi pendidikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti melalui diskusi kelompok, kalian menjelaskan tentang pengertian distribusi pendapatan dengan baik. Kita konsepnya begini. Yang kita bahas adalah masalah retribusi pendapatan. Nanti yang akan kita bahas, kita batasi dia sampai dengan ini. Bagaimana kamu berdiskusi dengan kawan-kawan kamu? Itu yang dinilai, yaitu keaktifannya, kemudian tanggung jawabnya juga yang diserahkan oleh ketua kelompoknya. Tepuk semangat. Oke, baik. Bapak akan tampilkan video tentang masalah kesenjangan sosial. Video ini ada kaitannya sama materi kita anak sekalian. Bapak akan tayangkan videonya, anak-anak silakan membuat catatan kecil dalam video ini. % rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan kerja anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Ada yang bisa bantu Bapak? Pandangan kalian tentang video ini, memberikan pendapat. Silakan. Silakan. Apa pendapat? Taraf pendapatan orang miskin itu dengan membentuk program keluarga harapan ataupun PKH, juga dengan jaminan nasional dan membentuk program beras sejahtera. Ini Bapak akan kembalikan lagi, munculkan lagi gambar ini anak sekalian. Sebelum kita amati gambar ini, Bapak meminta kepada kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4
orang, 3 sampai 4 orang. Dengan cara literasi, kita akan membacanya. Bapak akan panggilkan namanya, silakan nanti membaca di halaman 181 mulai dengan redistribusi. Silakan panjang. Redistribusi kembali redistribusi pendapatan nasional. Pemerataan pendapatan. Oke, baik. Sampai situ kita membaca materi yang kita bahas hari ini. Nah, apa mengharapkan setelah kalian membaca, ini nanti akan dapat kalian merumuskan dari yang kita baca itu. Masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan dari apa yang telah disimak tadi. Ditulis di dalam kertas ini, tulisan-tulisan saja. Silakan. Nanti diskusikan dulu dengan kawan-kawannya. Pertanyaan apa yang paling cocok kalau kita tuangkan? Pakai spidol aja ya. Ditulis pertanyaannya pakai spidol. Nanti kita tempel. Nah, anak sekalian, pertanyaan kalian yang buat ini sudah Bapak rangkum. Bapak rangkum dengan rumusan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Ada di sini ya? Ada. Bapak akan bagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sini ada pembahasannya yang akan dibahas setiap kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompok, nama anggotanya. Nah, di samping LKPD, Bapak serahkan juga yang namanya bahan ajar. Ini bahan ajar fungsinya adalah menambah yang ada di buku paket. Setiap kelompok juga dapat bahan ajarnya. Ini. Tugas kelompoknya ada 3. Oke, kelompok 1 membahas pengertian redistribusi pendapatan. Kelompok 2 membahas program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan. Kelompok 3 beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Kita bagi 3 saja. Dan setelah nanti kalian tulis di LKPD, juga ditulis di dalam kertas map. Ini kertas map yang besar. Jadi tulisnya besar. Nah, nanti biar di presentasikan dia dinampakkan. Atau redistribusian kembali. Pendapat adalah redistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lain. Strategi antara lain adalah dengan merealisasikan beberapa program pemerintah
Dan menurut saya program-program pemerintah tersebut antara lain adalah 4 program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia yang meliputi. Saat ini kita akan membahas tentang beberapa praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Menurut saya, beberapa praktik redistribusi pendapatan di Indonesia adalah subsidi, yaitu pendistribusian pendapatan pemerintah kepada mendorong usaha kecil dan siap? Kalau udah siap, kita akan lakukan presentasi tugas kelompok kalian ini. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan, kemudian atur jaraknya ya, atur jaraknya, jangan terlalu rapat jari. Kelompok nanti akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya kepada kita semua. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Apa yang ada? Nanti usahakan suaranya besar ya, karena terhalang masker ya. Ini. kami. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Distribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan kepada masyarakat. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan. Valentina. Kami ingin bertanya, semacam manfaat distribusi pendapatan nasional bagi masyarakat. Coba diulangi, lebih kuat. Sebutkan manfaat redistribusi pendapatan nasional bagi masyarakat. Ya. Mengurangi tingkat kemiskinan dan sebagai bentuk investasi sosial yang diuntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar, yakni redistribusi pendapat dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana? Cukup? Iya. Bagus. Oke, kita kasih dulu. Ya, sudah. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Suci Kalina, Triwanti, Panjang, dan Anissa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
tentang program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah bekerja sama dengan satuan lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Ada 3 alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Coba diulangi. Ada 3 alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Usaha kecil dikembangkan. Coba. 3 alasan yaitu: pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Oke, kasih hapusan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Jangan lupa memperkenalkan anggotanya, akun jarak yang memegang kertas di tengah-tengah. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dan anggota dari kelompok kami itu Valentina, Senduriani, Naldina, dan Mary. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia hanya 2, yaitu subsidi dan penggunaan pajak. Mungkin cukup sekian. Silakan. Berapakah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia? Ya. Ada 5, yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit pembersihan komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil, pemberian kerjasama dengan swasta lokal asing untuk menjalankan program. Pemerintahan konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Ya, bagaimana kelompok 2? Baik, tutup. Silakan Mungkin ditutup. sekian dari presentasi kami. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sudah kita lakukan persentase 1, 2, dan 3 sudah menggambarkan hasil diskusinya bersama kawan-kawannya dan sudah ditanggapi oleh kawan-kawan kalian untuk menemukan pemahaman-pemahaman yang kita pelajari, baik itu yang kita belum pahami, baik yang sudah kita pahami, untuk diperjelas lagi. Pandangan Bapak sudah cukup bagus dan sudah mengenai dari hasil diskusi dan sudah sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan konsep tujuan pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak sekalian, materi ini Bapak simpulkan, redistribusi pendapatan itu upaya pemerintah bagaimana memberikan sebuah harapan baru kepada masyarakat untuk dapat menaikkan taraf hidup dari golongan kecil atau golongan miskin ke menengah maupun ke atas. Upaya-upaya pemerintah itu banyak. Yang sudah disampaikan kawan-kawan kalian adalah bagaimana menarik pajak dari masyarakat lalu mengembalikannya lagi. Nah, mengembalikan pajak ke masyarakat ini tidak seperti kita mengambil uang, mengutip uang, lalu mengembalikan uang. Tidak seperti itu. Pemerintah melakukan dengan metode beberapa kegiatan. Apa kegiatannya tadi? Terutama dia melakukan subsidi, ada ya. Kemudian apa lagi? Dia melakukan
membuka lowongan pekerjaan, dia memberikan jaminan kesehatan, dia memberikan jaminan pendidikan. Tujuannya apa? Supaya golongan masyarakat di bawah ini bisa selamat dari dampak pandemi di segi ekonomi. Itu maksudnya. Nah, dari kita lihat apa yang dilakukan Pak Jokowi ini ternyata membuahkan hasil, sehingga pemerintah berupaya lagi menaikkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan cara-cara lain. Contohnya bantuan sosial langsung tunai, kemudian ada bantuan pangan, kemudian ada bantuan untuk pendidikan di dana BOS, bantuan operasional sekolah, yaitu untuk siswa-siswa yang tidak mampu. Nah, ini tujuan dari redistribusi. Bapak akan mencoba memberikan pertanyaan kepada anak sekalian tentang materi kita ini supaya lebih mendapat lagi tujuan pembelajaran ini kepada kalian, yaitu memahami tentang redistribusi pendapatan. Sebelum Bapak membagikan soalnya, silakan anak sekalian kembali menyusun mejanya seperti sebelumnya. Kelompok alat-alatnya dikumpul dulu di meja Bapak. Silakan perwakilan kelompok alat-alatnya. Di sini aja. Oke. Baik, silakan kerjakan tuh, waktunya tidak banyak, hanya 5 menit. Oke, bagikan pelajaran. Kita akan jawab sama-sama. Nanti anak sekalian, Bapak sebutkan kunci jawabannya bernilai 25. Ya. Dari hasil nilai evaluasi belajar hari ini, satu orang yang tidak mencapai KKM. Sertifikatnya. Tapi ambil tugas ke Bapak habis dari sini ya. Bapak menyampaikan kepada anak sekalian bahwasanya hari ini bagi yang sudah evaluasinya mencapai KKM sudah cukup. Ucapan terima kasih sudah mampu
mengikuti pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan di awal. Jadi tadi yang belum mencapai KKM nanti ada tugas remedial Bapak berikan kepada yang tidak mencapai KKM, nanti diambil setelah atau kegiatan pembelajaran kita hari ini Bapak tutup ya. Kemudian anak-anak sekalian, untuk pembelajaran ke depan, silakan anak sekalian nanti membuka buku halaman 195. Ya, 195 minggu depan kita akan bahas. Anak-anak silakan di rumah nanti membaca tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, nanti kalau sudah dibaca ataupun kalian cari artikel tentang judul ini, baik itu di internet atau di buku lain, nanti di pertemuan berikutnya kita lebih baik lagi dan lebih cepat menyelesaikan judul ini. Oke, tanpa tidak terasa waktu sudah habis. Kepada anak sekalian, Bapak menyampaikan pesan masanya setelah dari kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mengharapkan kepada kalian jangan nanti setelah keluar dari kelas ini membuka maskernya. Nah, kalau bisa maskernya tetap dipasang. Nah, kalau misalkan nanti sedikit agak puyeng-puyeng, biasanya kan kelamaan turunkan sedikit. Itu masker tetap dijaga, cuci tangan tetap dilakukan, jangan hanya cuci tangan itu mau makan saja. Kemudian jaga kebersihan kelas kita supaya nanti Bapak Ibu guru yang akan masuk selanjutnya mengajarkan materinya lebih adil lagi, melihat kelas yang bersih dan rapi. Itu yang semangat. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Untuk mendapatkan berkah pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup kegiatan ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi